Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua yang ada di rumah saat ini. Jangan lupa ya, jaga kesehatan kalian karena sehat itu sangat mahal. Dengan menjaga kebersihan, pola makan hidup yang teratur. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, dengarkanlah pantun nasihat dari ibu guru. Makan bubur sarapan pagi. Sayangi orang tuamu dengan giat mengaji. Amin. Baiklah adik-adik, di pembelajaran 6 ini yaitu buku tematik 2B halaman 82, adik-adik akan mempelajari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan Matematika. PPKN yaitu menjelaskan manfaat tata tertib di sekolah. Yang kedua, Bahasa Indonesia membuat pertanyaan berdasarkan cerita dan menemukan arti kata berdasarkan cerita. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal cerita menggunakan pengurangan berulang dan menuliskan bentuk pembagian dan perkaliannya serta menentukan hasil pembagian dengan tabel perkalian. Pembelajaran 6. Adik-adik, bukalah buku adik-adik halaman 82. Kemudian dengarkanlah isi cerita atau teks yang ada di halaman tersebut dengan teliti. Kemudian dengarkan baik-baik tata tertib di sekolah. Nina adalah siswa yang disiplin. Ia selalu menaati peraturan sekolah. Nina selalu tiba tepat waktu di sekolah. Seragam yang dikenakan Nina selalu rapih dan bersih. Tugas sekolah pun tidak pernah lupa ia kerjakan. Nina mendapatkan banyak manfaat dari menaati peraturan di sekolah. Nina menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Bapak dan ibu guru sangat bangga terhadap sikap Nina. Nina menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Bapak dan ibu guru menjelaskan bahwa aturan sekolah harus ditaati. Aturan yang dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar sekolah. Nah, pertanyaannya, coba tuliskan salah satu aturan yang ada di sekolahmu. Apakah kamu sudah mematuhi aturan tersebut? Apa manfaat yang kamu rasakan? Seperti Nina. Nina adalah salah satu siswa yang disiplin karena selalu mematuhi tata tertib di sekolah. Salah satunya yaitu menjaga selalu berpakaian yang rapih dan bersih. Kemudian tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, adik-adik apakah melakukan hal yang demikian seperti Nina? Nah, ketika kita atau adik-adik melakukan contoh yang baik atau sikap yang baik seperti Nina, maka adik-adik akan menjadi siswa yang bertanggung jawab. Bahkan orang tua pun akan sangat bangga dengan sikap adik-adik yang seperti itu atau yang mencontoh seperti sikapnya Nina. Orang tua, ibu dan bapak guru juga sangat bangga kepada adik-adik.
Sekarang kita lanjutkan halaman 83. Ada kegiatan futsal ya. Biasanya dilakukan oleh para laki-laki. Sekarang dengarkanlah cerita Made, yaitu yang mengikuti kegiatan futsal berikut. Perhatikan tanda bacanya, kemudian intonasinya, serta dengarkan dengan baik. Kegiatan futsal. Made mengikuti futsal sebagai kegiatan tambahan di sekolah. Made dan teman-temannya berlatih setiap hari Jumat sore. Futsal mirip dengan sepak bola, hanya saja jumlah pemain futsal lebih sedikit dibanding sepak bola. Pemain futsal 5 orang sudah termasuk penjaga gawang. Begitupun dengan ukuran lapangannya. Lapangan futsal lebih kecil. Lama bermain futsal berbeda dengan sepak bola. Dalam olahraga futsal, lama waktu bermain adalah 2 dikali 20 menit. Akan tetapi, aturan dalam permainan futsal umumnya sama dengan sepak bola. Made dan teman-temannya selalu bersemangat saat latihan. Mereka juga sering mengikuti pertandingan dan mendapat juara. Nah, adik-adik, setelah kalian sudah mendengarkan cerita yang Ibu sampaikan atau bacakan, berikutnya ayo buatlah 5 pertanyaan menggunakan rumus adik Simba tentang isi cerita tersebut. Masih ingat kan apa itu adik Simba? Yaitu menggunakan kata pertanyaan apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, gunakan kalimat buatlah 5 pertanyaan menggunakan rumus adik Simba tentang isi cerita yang baru saja Ibu sebutkan atau sampaikan. Kemudian setelah kalian membuat pertanyaannya, di buku adik-adik diarahkan untuk mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, adik-adik selain teman-temannya bisa diwakilkan dengan orang tua, bisa diwakilkan dengan kakak atau abang di rumah ya, untuk meneliti atau mengamati apakah jawaban dan pertanyaan adik-adik sudah betul atau salah. Kemudian buka bukunya halaman 84. Nah, terdapat sebuah kosakata ya. Kosakata yang berjumlah 5 nomor atau 5 buah. Ada kata futsal, kegiatan, hobi, durasi, lapangan. Nah, tugas adik-adik di sini adalah mencari arti atau makna dari kosakata yang berjumlah 5 ini di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian setelah kalian mencari tahu maknanya apa, buatlah kalimat 1 per kata. Nomor 1 misalkan futsal, maknanya sudah ditemukan, kemudian berikan kalimatnya, contoh kalimatnya. Sama seperti sampai nomor 5 yaitu lapangan. Nah, sekarang kita lanjutkan mata pelajaran matematika. Adik-adik, coba dengarkan terlebih dahulu isi teks bagian atas. Judul besarnya yaitu Ayo Berhitung.
Kamu sudah belajar perkalian dengan mengisi tabel perkalian. Hasil pembagian dapat ditentukan menggunakan tabel perkalian. Hasil pembagian dapat ditentukan menggunakan tabel perkalian. Nah, contoh tabelnya ada di buku adik-adik, yaitu perkalian 1 sampai perkalian 10. Untuk mencari hasil dari soal-soal yang ingin adik-adik jawab, adik-adik bisa temukan hasil perkaliannya pada tabel. Adik-adik bisa menemukan atau mencari jawaban atau hasil perkalian yang ingin adik-adik cari. Nah, contohnya ada di bawah ya. Coba dengarkan baik-baik. Misalkan akan dicari hasil 28 dibagi 4. Bagaimanakah caranya? Nah, dengarkan kembali lagi. Pada tabel di atas, carilah bilangan 28 terlebih dahulu. Di manakah bilangan 28 letaknya? Nah, setelah adik-adik melihat ada bilangan 28, kemudian lihatlah pada baris keberapa, terletak pada baris keempat. Barisnya ada di sebelah kiri. Kemudian perhatikan letak kolomnya. Kolomnya ada di paling atas ya. Paling atas atau yang disebut dengan mendatar. Terletak pada kolom ke-7. Oke. Setelah itu ternyata dapatlah hasilnya. Bilangan 28 tadi terletak di kolom 7. Jadi 28 dibagi 4 sama dengan 7. 4 dikali 7 hasilnya 28. Baiklah, Ibu akan memberikan satu contoh lagi. Dengarkan bilangannya. 25 dibagi 5. Hasilnya berapa? Pertama yang adik-adik lakukan adalah mencari bilangan 25 di dalam tabel. Oke. 25 terletak pada baris kelima ya. Baris kelima. Kemudian perhatikan kolomnya. Terletak pada kolom keberapa? Ternyata terletak pada kolom ke-5. Kemudian hasilnya adalah 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan sekarang kerjakanlah soal-soal latihan pada halaman 85 buku tematik 2B. Nomor 1. Perhatikan peristiwa berikut. Berilah tanda checklist untuk sikap yang baik dan tanda checklist untuk sikap yang kurang baik. Maksudnya di sini checklist adalah silang ya sayang ya, tanda silang atau tanda X untuk sikap yang kurang baik. Nah, yang pertama, berseragam sekolah dengan rapi. Apakah menunjukkan sikap yang baik? Berilah tanda checklist. Oke, kemudian berikan alasannya di sebelah kanan. Alasannya kenapa harus memakai seragam sekolah dengan rapih. Yang kedua, naik sepeda di trotoar. Apakah menunjukkan sikap yang baik? Kemudian berikan alasannya. Yang ketiga dan keempat juga sama seperti contoh yang pertama dan kedua. Kemudian kita lanjutkan yaitu soal yang kedua. Tentukan hasil pembagian berikut menggunakan tabel perkalian. Wah, ada 6 soal ya. Ada A sampai F yang harus adik-adik jawab.
Kemudian caranya sangat gampang seperti yang Ibu jelaskan atau yang Ibu sebutkan tadi. 42 dibagi 6. Langkah yang adik-adik pertama lakukan yaitu mencari bilangan 42. Ada dan terletak di baris keberapa? Terletak di baris ke-6 ya. Baris ke-6. Kemudian terletak pada kolom keberapa? Kolom ke-7. Berarti hasilnya adalah 42 dibagi 6 sama dengan 7. Nah, tuliskan di buku paket adik-adik ya jawabannya. Kemudian B, 35 dibagi 5. Caranya sama seperti contoh yang ada di buku dan contoh yang pertama tadi, yang bagian A. Adik-adik pasti bisa melakukannya. Semangat ya untuk mengerjakan tugas matematika ini. Yang kemudian kita lanjutkan soal yang ketiga. Tuliskan bentuk pengurangan berulang, pembagian, dan perkalian berdasarkan cerita berikut. Made, Tony, dan Johnny sedang bermain kelereng. Mereka mempunyai kelereng sama banyak. Jumlah seluruh kelereng mereka adalah 27 butir. Berapa banyak kelereng mereka masing-masing? Nah, sekarang jumlah kelereng ini pertama 27. Maka akan dibagi berapa orang? Akan dibagi menjadi 3 orang. Oke. Pertama buatlah dalam bentuk matematika terlebih dahulu, yaitu 27 dibagi 3. Nah, bentuk pembagiannya seperti itu. Kemudian hasilnya berapa? 27 bagi 3. Dilakukan dengan pengurangan berulang. Oke, kemudian disusul dengan perkalian.